Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zoom Meeting Akbar yang hari ini saya mewakili PT Konakami Digital Indonesia akan mencoba membagikan sebuah informasi yang di dalamnya ada beberapa peluang yang bisa nanti dianalisa, dipelajari lagi, dan malam ini sebenarnya ini hanya pengantar saja yang pada akhirnya kami harapkan Bapak Ibu nantinya bisa diskusi lebih lanjut, mempelajari lebih lanjut tentang peluang yang akan saya sampaikan malam ini. Yang hadir pada malam ini banyak sekali orang-orang hebat. Tadi saya lihat ada Dr. Rozi juga. Salam hormat dokter untuk keluarga. Ada Pak Dedeng, ada para ambasador luar biasa ini. Ada sahabat-sahabat saya juga. Ada Dr. David. Ini Doktor Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Oke, jadi malam ini yang akan saya sampaikan sebenarnya sekali lagi ini hanya pengantar. Yang saya harapkan bahwa ada sedikit saja nantinya Bapak Ibu bisa melihat sisi positif dari informasi yang akan saya sampaikan, yang pada akhirnya harus ditindaklanjuti. Jadi kita langsung saja untuk menghemat waktu. Sekitar 1 jam ke depan saya akan coba bagikan secara sekilas saja. Oke, sekarang kita mulai dari sebuah paradigma. Jadi paradigma ini terkait dengan perubahan era di dunia. Jadi ternyata di dunia kita ini ada berapa fase. Sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, dulu di zaman kolonial, era agraria atau era bercocok tanam ya, orang-orang yang besar di saat itu adalah orang-orang yang memiliki lahan yang sangat besar. Termasuk Inggris juga harus mencari lahan ke negara-negara lain yang hari ini banyak menjadi negara persemakmuran ya. Nah, itu era-era bercocok tanam. Nah, kemudian sejak ditemukannya mesin uap, ini mulai masuk era industri. Jadi mulai berdiri pabrik-pabrik, di situ juga banyak orang-orang besar yang lahir. Jadi pada saat itu ada Henry Ford, ditandai dengan era revolusi industri. Tahun 90-an masuk ke era informasi. Ini era di mana ketika televisi mulai bermunculan. Kalau di Indonesia sendiri tahun 90-an ini sudah mulai muncul TV-TV swasta, munculnya internet, tapi walaupun belum banyak, munculnya handphone, telekomunikasi. Nah, ini abad ke-20. Nah, orang-orang yang berjaya di era ini adalah orang-orang yang memang bisa mengambil peluang di saat itu. Di era ini juga, di era informasi ini mulai lahir media-media sosial. Sekarang kita masuk ke era digital, yaitu era saat ini, era industri 4.0. Ada poin terpenting yang ingin saya sampaikan bahwa di perubahan era ini, di setiap era ini ada orang-orang yang mampu mengambil peluang di sana. Di era bercocok tanam, orang yang punya banyak tanah ini orang menjadi orang-orang besar, orang-orang kaya. Di era industri ini era-era konglomerat. Indonesia banyak sekali orang-orang terkaya yang hari ini yang meneruskan usaha mereka. Konglomerat ini adalah generasi ketiga, keempat. Nah, di era informasi pun sama. Sekarang kita di era digital. Ada hal baru yang malam ini kita akan bicarakan lebih dalam. Konsekuensi dari perubahan era ini tentu ada perubahan pola. Jadi kalau dulu orang bertani di era orang punya sawah, kemudian ada yang bekerja di pabrik, menjadi karyawan, pedagang di toko. Ini satu hal yang lumrah sampai hari ini pun masih ada. Masuk era digital, ternyata ada perubahan pola kerja. Jadi orang yang dulu buka warung sekarang bisa berdagang online. Ya, kemudian ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi selebgram, dan ada yang dikuningin memiliki aset kripto. Poinnya adalah, yang ingin saya sampaikan di era digital ini ternyata juga ada aset-aset digital. Kebanyakan orang berpikir aset digital ini hanyalah cryptocurrency. Nanti kita bahas di belakang. Sebenarnya aset digital ini seperti saham, kemudian website, Facebook itu aset seseorang loh. Asetnya Mark Zuckerberg ya.
Kemudian seorang YouTuber yang mempunyai channel YouTube, ini dia memiliki aset digital yang suatu hari nanti ketika videonya terus ditonton, ini akan terus menghasilkan. Ada aset digital yang hari ini bisa dibangun. Kalau dulu kita membangun pabrik di zaman industri, atau kita memiliki aset tanah yang sangat luas, orang-orang sekarang jadi orang-orang kaya ya. Ternyata di era digital ini, orang-orang yang punya aset digital ini menarik sekali. Seperti YouTuber, artis sekarang rata-rata punya channel YouTube. Di zaman informasi mereka main sinetron, sekarang sudah punya channel YouTube sendiri. Malam ini kita akan lebih berbicara tentang memiliki aset kripto. Ya, seperti apa penjelasannya, kita lanjut. Jadi saya tidak membahas bagaimana Anda berdagang secara online, menjadi YouTuber, selebgram. Tapi kita fokusnya mengapa harus aset kripto. Karena aset kripto ini, siapapun kita bisa memiliki aset kripto ini. Ini menarik sekali. Nah, apa aset kripto itu nanti kita bahas di belakang lagi. Tapi yang pasti, yang namanya aset seperti tanah, ini akan terus meningkat nilainya. Seperti emas. Begitu juga aset digital dalam bentuk aset kripto. Suatu hari nanti, ketika kita tidak produktif lagi, aset ini akan memiliki nilai yang terus bertambah dan berkembang. Dan tentunya inilah yang akan bisa kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup maupun memenuhi rencana masa depan. Ya, kita lihat seperti apa aset kripto itu. Oke. Aset kripto, ini dikenal sebagai cryptocurrency, ini merupakan salah satu bentuk dari aset digital, seperti saya jelaskan tadi. Jadi bukan aset digital itu bukan hanya aset kripto. Cryptocurrency ini merupakan penerapan dari teknologi blockchain, di mana dia dapat menyimpan, mengelola catatan transaksi yang diamankan dengan enskripsi menggunakan teknik kriptografi bersifat desentralisasi peer-to-peer. Nah, bisa lihat di gambar sebelah kanan itu ada logo-logo Bitcoin, Dogecoin, Ethereum. Mungkin sebagian besar teman-teman Bapak Ibu sudah tidak asing, tapi mungkin ada juga baru pertama kali mendengar nama-nama ini. Jadi aset kripto ini di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi bukan satu hal yang asing lagi. Dari tahun 2018 setelah lahir Permendak RI nomor 99 yang mengatur tentang cryptocurrency ini maupun peraturan Bapepti yang terbaru nomor 3 tahun 2020. Nah, jadi bagi Anda yang baru pertama kali mendengar malam ini, sebenarnya aset kripto ini sudah lama hadir di Indonesia sendiri maupun di era digital ini. Oke, nanti kita bahas. Tapi yang pasti, PT Konakami Digital Indonesia sendiri ini sudah merancang kelas blockchain yang nantinya teman-teman bisa dapatkan informasi lebih dalam lagi tentang aset digital, khususnya aset kripto ini. Jadi malam ini hanya pengantar saja supaya teman-teman memiliki pemahaman yang sama bahwa hari ini kita berbicara tentang aset kripto. Oke? Nah, salah satu aset kripto yang akan kita bahas malam ini adalah Degree Crypto Token. Kenapa harus Degree Crypto Token selain Bitcoin, Ethereum? Karena memang Degree Crypto Token ini adalah karya anak bangsa. Kita sebentar lagi 17 Agustus, ini satu momentum luar biasa sekali. Kita harus bangga karena hari ini di Indonesia sudah lahir sebuah aset kripto yang memang diminati. Kita lihat ya nanti. Kenapa? Pertama, karena DCT atau Degree Crypto Token ini memiliki supply yang terbatas. Supply terbatas ini terkait sekali dengan hukum ekonomi, ya. Penawaran sedikit, permintaannya besar, ya otomatis apalagi ini terbatas. Seperti emas sendiri kita tahu kenapa nilainya terus naik, karena memang sangat susah untuk mendapatkannya, makanya dia memiliki nilai ya. Nah, Degree Crypto Token ini nanti kita lihat sirkulasi supply saat ini yang dikeluarkan di masa awal berdirinya DCT ini hanya 300.000 token. Sedangkan maksimum supply-nya itu 7 juta token atau DCT. Nah, kita tahu pendahulunya seperti Bitcoin itu ada 21 juta, ya itu pun sangat terbatas.
Karena kalau bicara emas sebagai sebuah aset itu tidak terbatas ya, tapi sangat langka. Nah, inilah yang akan mempengaruhi nanti kenapa. Ini akan menjadi jawaban juga kenapa ini menjadi satu pilihan bagi banyak holder untuk memegang aset digital DCT ini. Nah, menariknya dari 7 juta itu 6.700.000-nya ini harus ditambang. Nah, ini menarik, sama seperti emas tadi ya. Untuk mendapatkannya harus ditambang. 6,7 jutanya ini harus ditambang. Rebutan. Nanti kita lihat seperti apa penjelasan di belakang. Nah, selain itu DCT juga menggunakan teknologi TRC20, di mana mengadopsi 3 sistem teknologi cryptocurrency pendahulunya. Pertama, Bitcoin. Bitcoin ini punya halving program yang memang ditunggu setiap para pemain kripto, para pemain pengumpul aset kripto, karena setiap ada masuk masa 2017 dan 2001 terjadi kenaikan luar biasa. Nanti kita jelaskan seperti apa halving program, tapi lebih jelasnya nanti teman-teman bisa ikuti kelas blockchain ya. Nah, kemudian yang kedua, Ethereum. Ethereum ini ada metode proof of stake, penambangan. Jadi harus ditambang untuk dapatnya. Nanti kita lihat, ini diadopsi juga oleh DCT karya anak bangsa ini. Dan yang ketiga, ini mengadopsi Binance Coin dengan metode pembakaran per periode waktu. Ini sudah dibuktikan oleh Binance. Ini sukses terus, nilainya naik terus. Ya, setiap ada periode pembakaran ini luar biasa. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan blockchain, dengan cryptocurrency, mungkin sudah tidak asing lagi. Dan ini ketiga-tiganya ada di dalam degree crypto token. Oke, nanti teman-teman pastikan yang baru mengenal aset digital, mengaset kripto hadir di kelas blockchain. Ya. Nah, sekarang kita lihat perjalanan degree crypto token. Perlu diketahui bahwa setiap kripto, aset kripto ini memiliki roadmap. Jadi berawal 2020 ketika DCT ini diciptakan, harganya itu Rp126.000. Jadi dalam 1 tahun, tepatnya 24 Mei 2021 kemarin meningkat 10 kali lipat atau 1000% menjadi harga 1,5 juta. Ini bisa dicek di kita ambil data dari DEX. Nanti saya jelaskan DEX apa. Tapi yang menarik di sini, kalau lihat dari roadmap, nanti teman-teman bisa tanyakan lagi kejelasannya dengan para pengundang Anda malam ini. Itu ada di fase ketiga, 2001. Kita listing di external exchanger, kemudian ada program staking. Program sudah dimulai bulan Juni kemarin. Jadi ada 6,7 juta yang sudah bisa ditambang, yang akan berjalan 15 tahun ke depan. Jadi kalau kita berbicara aset, tidak berbicara besok, tapi bagaimana 1 tahun, 2 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Nah, ini menarik. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, tapi yang pasti, degree crypto token juga punya roadmap. Kalau ditanya orang yang mengerti, punya roadmapnya ada. Nanti ini bisa dicek di mana, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. DCT ini, saat ini, sudah bisa didapatkan oleh masyarakat Indonesia melalui bursa market di Indonesia, yaitu digitalexchange.id. Ini salah satu bursa pasar kripto yang ada di Indonesia, dan ini sudah resmi, sudah mendapatkan legal tadi berdasarkan aturan dari Bapepti dan Kominfo. Jadi kalau ingin mendapatkan DCT ini bisa melalui digitalexchange.id. Nanti silakan tanya pengundang Anda bagaimana, ataupun Anda langsung hubungi para pengundang Anda. Nah, kalau untuk bursa internasionalnya di Justweb, sebenarnya banyak tawaran untuk kita yang hari ini kita pending dulu, karena kita masih fokus dulu untuk coba kembangkan infrastrukturnya secara bertahap. Masih ada waktu untuk kita ikuti roadmap. Jadi, teman-teman kalau tanya bagaimana mendapatkannya, ya sama seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti Doge, ini hanya bisa didapatkan di bursa pasar kripto. Salah satunya di digital exchange. Jadi bagaimana sih untuk melihat apakah DCT ini benar-benar real crypto? Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan tadi 7 juta transaksinya ini bisa dicek di tronscan.org. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengenal kripto sebelumnya, ini sudah tidak asing. Ya.
Kenapa bisa masuk ke pasar internasional? Karena orang melihat juga karakter dari DCT yang 6,7 jutanya, bagaimana smart kontranya, ada semua di sini. Nah, bagi teman-teman yang baru hadir mungkin bingung, apa sih yang namanya smart kontra, apa yang namanya tronscan.org, nggak apa-apa. Tampung dulu, nanti ditanyakan lagi dengan para pengundang Anda malam ini, diskusi lebih lanjut. Ini hal yang menarik. Ini bukan satu hal yang aneh, satu hal yang baru di Indonesia. Sayang sekali kalau Anda tidak dalami lagi informasi tentang aset digital atau aset kripto, khususnya DCT ya. Sebenarnya bagaimana sih cara kita mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency itu sendiri atau aset kripto? Ada 4 yang hari ini tidak akan saya bahas di sini, tapi akan dibahas lebih detail di kelas blockchain. Pertama, dengan cara holding. Sama seperti emas, kalau kita pegang emas hari ini, kita jual besok, belum tentu nilainya naik. Karena itu ada pergerakan pasar naik turun, betul ya? Tapi kalau 10 tahun ke depan, atau kita beli 10 tahun belakang, kita jual hari ini, itu cenderung naik. Jadi, orang yang pegang Bitcoin 5 tahun yang lalu, sampai hari ini, terakhir harga Bitcoin hampir tembus 1 miliar. Holding, tahan. Alhamdulillah, banyak ini para holder DCT. Bayangkan 126 tahun kemarin sekarang menjadi 1,5 juta. Ya, 10 kali lipat dengan cara hold. Beli, simpan. Kemudian bisa juga dengan melakukan trading. Di mana? Di bursa-bursa pasar aset kripto yang saya sebutkan tadi, salah satunya digitalexchange.id. Di Indonesia ada banyak. Mungkin teman-teman lebih memahami, bisa tanyakan juga dengan pengundang Anda, beli di saat murah, jual di saat mahal. Karena pergerakan market terus berjalan. Trading, ada ilmunya, bisa dipelajari juga. Mungkin nanti kita juga akan keluarkan kelas bagaimana cara trading ya. Dan kemudian lending. Dan yang terpenting hari ini, malam ini, kita akan berbicara bagaimana mengambil keuntungan dari cryptocurrency dengan cara mining atau staking. Yang menambang. Kalau bahasa kita dengan cara menambang. Jadi, Anda bisa menambang aset kripto yang hasilnya tentu aset kripto itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara dulu, seperti apa mining. Nah, ini balik lagi ke sejarah awalnya cryptocurrency. Ya, dari teknologi blockchain, jadi di tahun 2009 ada sekelompok orang yang menamakan Satoshi Nakamoto yang menciptakan Bitcoin. Nah, Bitcoin ini menarik ini. Dengan teknologi blockchain menggunakan sistem penambangan POW atau Proof of Work. Ya, POW sistem penambangan pertama yang menggunakan hardware yang menghasilkan jumlah Bitcoin. Jadi harus disiapkan. Lihat gambar di sebelah ya. Rata-rata ini disimpan di negara-negara maju karena memiliki suhu iklim yang dingin. Karena dia butuh suhu tertentu dan alat-alat ini nilainya sangat mahal. Banyak informasi hari ini sudah tidak nutup lagi karena sangat membutuhkan operasional yang besar, listrik, ya maintenance segala macam. Tapi pola penambangan ini berhasil. Bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Ya salah satunya dengan cara menambang, mining ini yang sudah dilakukan orang. Jadi ini bukan satu pola yang aneh lagi. Oke. Nah, kemudian perkembangan era, ada muncul teknologi staking atau proof of stake. Ini diawali oleh Ethereum. Konsep di dalam penambangan aset kripto yang menyatakan seorang dapat menambang memvalidasi transaksi aset kripto sesuai dengan jumlah koin. Jadi bukan alatnya, kalau itu alat-alat besar, kalau ini jumlah koin yang ia pegang. Nah, ini sebuah ilustrasi untuk menambang Ethereum, ya, ETH versi ERC20, kita minimal membutuhkan harus memasukkan 32 Ethereum itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat harga Ethereum. Ini diambil data dari tanggal 24 Mei di Digital Exchange. Pada saat itu harganya 30.500.000 satu Ethereum. Jadi kalau 32 artinya kita harus nyiapin modal di saat itu 976 juta rupiah, hampir 1 miliar untuk mendapatkan
Ethereum itu sendiri. Ya kalau memang memungkinkan ya silakan saja. Ini salah satu cara bagaimana kita mendapatkan Ethereum yang memiliki nilai hari ini di kisaran 30 juta yang terus meningkat. Nah, bisa nggak kita menambang dengan biaya yang terjangkau, yang bisa dikerjakan hanya dengan lewat gadget, tidak perlu alat-alat besar, fleksibel, dan tidak menghabiskan banyak waktu Anda. Jadi siapapun Anda bisa tetap bekerja, tapi memiliki mesin penambang yang menghasilkan aset kripto terus-menerus dengan biaya yang tentunya terjangkau. Kenapa? Karena kalau kita mau nambang BTC, rasanya dibilang sudah telat, iya. Kalau menambang Ethereum, sudah sangat mahal sekali. Nah, malam ini, inilah hadirnya PT Konakami Digital Indonesia. Jadi perusahaan digital, kantor pusatnya di Kota Palembang. Silakan bagi yang ada di sekitaran Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa hadir, bisa datang. Kalaupun yang di luar kota, bisa kunjungi Facebook kita, Instagram kita, dan website kita. PT Konakami Digital Indonesia sendiri memiliki visi yang luar biasa sekali. Mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui teknologi digital. Ini menarik sekali. Makanya kenapa saya sampaikan ada kelas blockchain. Jadi tidak hanya mensejahterakan kita bisa banyak cara untuk mewujudkan, mencerdaskan, mensejahterakan masyarakat ini. Karena kami Digital Indonesia ini menciptakan teknologi digital yang produktif dan terus dipikirkan produk-produk terbaru teknologi digital. Kemudian tentu juga kita ingin membentuk para digitalpreneur, pengusaha digital yang sukses, dan pastinya PT Konakami juga ingin berpartisipasi aktif dalam mendukung program digitalisasi dan kreatif Indonesia ya dari pemerintah. Nah, menyangkut legalitas sebuah perusahaan, kebetulan saya juga terlibat dalam pengurusan ini. Semua CEO kita luar biasa sekali, semua harus diurus, dicari tahu informasinya, yang mana yang harus disiapkan. Komunikasi dengan berbagai pihak, ya alhamdulillah hari ini sudah banyak, dan seandainya ada yang baru lagi kita akan urus juga. Ya, nah ada yang menarik, ada dua hal yang ingin saya sampaikan karena menyangkut dengan teknologi digital. Pertama, ada legalisasi sertifikat penyelenggara sistem elektronik atau PSE, ini dari Kemeninfo. Kemudian yang kedua, surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, yang lain bisa dilihat sendiri, nanti bisa dicek juga, ditanyakan para pengundang Anda. Yang pasti kita ingin membangun perusahaan ini dengan fondasi yang benar, fondasi yang kuat. Awalnya di Indonesia, nanti kita akan kembangkan di luar juga. Hari ini kita juga pelajari di beberapa negara regulasinya seperti apa yang harus kita urus. Kita sudah ada tim yang sudah mulai searching, browsing. Ya, nanti teman-teman tanyakan lagi pengundang Anda ya, menyangkut perusahaan ini. Nah, ini yang menarik. Di balik sosok perusahaan PT Konakami ini ada seorang anak muda luar biasa sekali, Dobi Lega Putra. Beliau adalah Chief Executive Officer dari PT Konakami ini. Nah, beliau juga lah bersama rekannya, ada Bapak Tanza, ada Bapak Cuncun, yang menjadi pencetus dan kreator dari Degree Crypto Token. Ini menarik sekali. Mereka ini orang-orang yang cerdas. Ketika saya bertemu, berdiskusi, ada banyak nilai yang saya dapatkan. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengembangkan sebuah teknologi, ada sebuah nasionalisme di dalamnya. Ini menarik sekali. Bagi teman-teman yang pernah berkomunikasi, mungkin bisa merasakan itu. Nah, beliau sendiri mendirikan Konakami Digital Indonesia ini untuk mewujudkan visi dan misi besarnya, yaitu menciptakan perusahaan digital asli Indonesia. Saya ulangi, menciptakan perusahaan digital asli Indonesia yang mampu bersaing dan eksis di dunia internasional. Saya melihat ini sebuah visi yang memiliki nilai yang akan membawa Konakami Digital Indonesia ini benar-benar akan mampu bersaing. Ya, jadi bukan hanya berbicara rupiah ya. Ini sosok yang teman-teman harus pahami. Nah, sekarang kita berbicara produk Konakami sendiri. Di awal ini, Konakami Digital Indonesia mengeluarkan produk minernya untuk menambang Degree Crypto Token. Ada 3 jenis yang pada prinsipnya sama fungsinya, tapi memiliki kapasitas penambangan dan harga yang berbeda.
Saya tidak perlu bacakan, tapi yang pasti X1 dengan X3 lebih besar kapasitas X3. Yang pasti gini ilustrasinya. Ada lahan 6.700.000. Nah, X3 bisa menghasilkan lebih banyak. Kue-nya lebih banyak. Ya, dengan kapasitas yang lebih banyak. Oke, nanti tanyakan dengan pengundang Anda tentang produk ini. Nah, ini keuntungannya, ini menarik. Keuntungan persentase yang disampaikan di tabel di hadapan Anda ini sebenarnya merupakan sifat kontra. Jadi bukan buatan kita, tapi memang sudah seperti itu karakteristik dari Degree Crypto Token. Ini bisa dilihat di Tronscan. Ini ada berapa fase? Ada 7 fase yang kalau teman-teman lihat, yang satu fasenya 2 kali 365 hari, artinya 2 tahun. 2 tahun dari bulan Juni kemarin, ini sudah jalan. Ada block reward yang dibagikan 3,75% per 8 hari. Jadi kalau per 32 harinya 15% di situ. Maksudnya ya 15%. Artinya 2 tahun 24 bulan, kurang dari 24 bulan. Bagi Anda yang menambang hari ini, itu Anda akan dapatkan 3,75% DCT per 8 harinya atau 15%. 2 tahun kemudian ini menurun. Nah, ini metode ini yang diterapkan oleh Bitcoin, halving. Nah, ini kita adopsi. Kalau Bitcoin itu per 4 tahun, ini per 2 tahun. Nanti lihat gejolak kenaikan harga di 2 tahun berikutnya. Ya, kalau 10 kali lipat, 1 tahun pertama, 2 tahun kemudian nanti kita lihat sama-sama. Tapi inilah yang menjelaskan kenapa ini bisa meningkat nilainya. Oke, 15%, 2 tahun pertama, stake kedua, tahun ketiga, tahun keempat turun jadi 12%. Sampai akhirnya sampai stake ke-7 itu hanya 2%. Intinya, jadi kalau Anda menambang hari ini, ada sisa waktu 22 bulan lagi kalau kita hitung sudah berjalan 2 bulan ya, dari bulan Juni. Fase staking ini dimulai di Degree Crypto Token. Itu Anda dapatkan lebih potongan kuenya, ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau Anda nambang hari ini ya Anda dapatkan 15% kurang lebih dari 32 hari atau 1 bulan. Nah, 3 tahun nanti itu lebih kecil, terus menurun. Ini juga yang akan mempengaruhi keberadaan dari sirkulasi DCT sendiri di market ya. Karena di staking nanti kita jelaskan bagaimana. Intinya segera nambang bersama kita di Degree Crypto Token, bersama kita PT Konakami Digital Indonesia. Jangan buang waktu, karena waktu terus berjalan. Berapa teman-teman sudah dapatkan block reward, sudah 2 kali, 3 kali, ya. Oke, lanjut. Nanti itu penjelasannya, sebelumnya nanti itu penjelasannya bisa Anda dapatkan di Ambassador Training. Kita siapkan juga trainingnya, ya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Pak, seperti apa keuntungan yang saya dapatkan? Tadi kan tabel-tabelnya. Nah, ini dihitung dalam 1 tahun dengan menggunakan produk X3. Ya. Dengan maksimum kapasitasnya 200 DCT, kita pakai harga 1,5 juta, harga DCT update pada tanggal 24 Mei supaya mudah menghitungnya. Seandainya 200 DCT, kita masukkan semua, ini artinya kita deposit DCT-nya senilai 300 juta, betul ya? 200 DCT kali 1,5 juta. Nah, selama 1 tahun, ini membutuhkan 4 pin aktivasi. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Sebenarnya aktivasi tadi ya, tadi X1, X2, X3 itu, Anda bukan beli mesinnya. Nanti kita jelaskan di belakang, tapi Anda beli pin aktivasinya. Selama 4 kali, karena satu periode itu dalam 3 bulan, jadi 4 pin aktivasi kalau harganya 5.500.000 yang X3 tadi, itu 22 juta, totalnya 322 juta. Oke? Itu modalnya yang harus Anda siapkan. Nah, sekarang kita masuk ke tabel. 8 hari pertama ini akan keluar reward tokennya 7,5 DCT. Itu hasil dari 200 token dikali 3,75%, yang estimasinya kalau kita kalikan, artinya rupiahnya, kalau Anda dapat tokennya terus Anda jual di market dengan nilai pada 1,5 juta, 11.250. Di sini ada ilustrasi 96 harinya, 90 DCT Anda bisa kalkulasikan sendiri.
Karena ini 1 tahun, kita lihat langsung ke tabel bawah, 360 hari atau 1 tahun. Ada 337,5 DCT. Kalau Anda jual semua, nilainya 506. Oke? Nah, dari situ saja sudah terlihat, betul nggak? Ada selisih antara modal dengan estimasi perhitungan hasil. Seandainya harga DCT-nya stabil di angka 15. Bagaimana kalau 1 tahun ke depan naik 10 kali lipat lagi? Atau 2 kali lipat, 3 kali lipat? Dengan hukum-hukum yang saya jelaskan tadi, yang mungkin Anda nanti bisa pelajari di kelas blockchain. Saya sempat berdebat dengan CEO kita. Sebenarnya Anda lihat itu tidak murni 322 juta. Karena kenapa? Nanti saya jelaskan di belakang. 200 DCT itu sebagian besar masih milik kita. Hanya kita masukkan ke dalam mesin supaya menghasilkan reward. Block reward, betul ya? Reward token kembali. Nah, nanti ada aturan main, sebenarnya tidak sampai modalnya 322 juta. Dan per 8 hari ini sudah menghasilkan. Jadi kalau berbicara memenuhi kebutuhan hidup, tentu bisa. Kalau cukup atau nggak cukup itu relatif ya, bagaimana gaya hidup. Tapi kalau berbicara menghasilkan, ini sudah terbukti, kita sudah jalan dari bulan Juni. Jadi kalau Anda sampai 1 tahun, ya seperti itu gambarannya. Nah, ini aturan mainnya. Jadi ada aturan main yang sebenarnya ini pun sudah merupakan smart contract. Jadi bukan kita yang mendesainnya, tapi memang dari karakteristik dari DCT sendiri. Jadi untuk pin aktivasi X1 ada 4 DCT yang otomatis terkunci oleh sistem. Ketika Anda masukkan, mulai menambang, nanti kita jelaskan, itu ada 4 yang akan terkunci. X2 8 DCT, X3 15 DCT. Jadi balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi bukan 200 itu semuanya, hanya 15 DCT yang terkunci otomatis oleh sistem. Jadi Anda bisa kalkulasi sendiri berapa modal sebenarnya. Makanya saya sempat berdebat dengan CEO, gak usah dimunculin Pak Sandi. Saya bilang enggak, faktanya memang cuma 15 DCT, bukan 200 DCT. 200 itu kan cuma mereka menyimpan. Dan itulah yang membuat DCT itu langka di pasaran. Dan itu yang membuat nilainya naik. Oke? Nah, ini aturan mainnya. 90 hari tidak melanjutkan ketika sudah masa program stakingnya habis, tidak dilanjutkan, ini otomatis token yang terkunci tadi akan terbakar. Nah, ini yang diterapkan oleh Binance. Ini cerdas sekali nih. Menarik ya. Jadi yang 7 juta tadi nantinya pada akhirnya tidak lagi 7 juta. 7 juta udah sedikit, makin langka lagi. Kenapa? Karena ada otomatis token terbakar ketika berjalannya sistem stake ini. Nah, contohnya A melakukan staking menggunakan alat X1 dengan jumlah token 9, maksimum 10 ya. Setelah 90 hari dia tidak melanjutkan. Ya, 4 itu otomatis terbakar oleh sistem. Jadi tidak masuk ke Konakami, enggak, dia terbakar secara sistem dan otomatis nanti di throat scan Anda bisa lihat berkurang itu, tidak 7 juta lagi. Artinya semakin langka DCT ini. Dan sisanya itu akan masuk ke wallet si A tadi. Oke? Nah, seandainya, kemudian aturan main kedua, seandainya Anda sudah mulai melakukan program staking, karena dibutuhkan uangnya, Anda mau tarik koinnya, ya bisa. Otomatis, tapi minernya dianggap menyelesaikan kontrak stakingnya, mau lanjut lagi. Nah, Anda harus beli pin baru lagi, yang 1 juta, X1, X2, 2.200.000, X3, 5.500.000, plus PPN ya. Nah, harus Anda beli lagi pin aktivasi, Anda bisa lanjutkan lagi untuk minernya. Nah, untuk renew, seandainya sudah 90 hari, makanya tadi ada 4 kali ya dalam 1 tahun, Anda harus lakukan beli pin lagi. Ketika 90 hari Anda harus beli pin baru. Makanya dihitung 4 kali dalam 1 tahun. Nah, bisa nggak Pak, kita mengupgrade mesin miner kita? Ya, upgrade pin aktivasinya. Bisa, jawabannya bisa. Misalnya hari ini X1, karena ada tambahan modal, Anda bisa beli pin aktivasi X2, tapi pin aktivasi X1-nya akan berhenti, ya. Nah, Anda bisa tambah koin lebih banyak untuk dapatkan hasil yang lebih maksimal, ya. Berapa banyak?
ya Anda sesuaikan dengan kondisi Anda hari ini. Ya namanya Anda membeli emas, tentu Anda punya pertimbangan, diskusikan juga dengan keluarga, dengan istri, sebaiknya berapa, ya, karena bagaimanapun ini akan menjadi aset digital Anda dan keluarga, ya. Nah, teknisnya bagaimana cara menambang DCT ini? Sebenarnya teman-teman nantinya bisa pelajari dari video yang akan kita upload di YouTube, bagaimana tutorialnya, tapi ada 3 langkah. Pertama, kunjungi dan register di digitalcommunity.co.id. Itu website kita, sebuah platform yang dibangun oleh PT Konakami Indonesia. Nanti saya jelaskan seperti apa. Kemudian download aplikasinya. Kalau download aplikasi minernya itu gratis. Tapi beli pin aktivasi DCT minernya yang tadi ada nilainya. Jadi PT Konakami itu menjual pin aktivasi untuk mengaktifkan DCT minernya, yang nantinya saat ini Anda bisa download melalui website, tapi kita sedang sempurnakan supaya bisa naik di Google Play dan App Store ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah, yang ketiga, tentu Anda harus memiliki DCT yang Anda bisa dapatkan tadi di digitalexchange.id. Oke? Atau di Justweb juga bisa. Atau Anda langsung hubungi pengundang Anda. Ya, bagaimana cara mendapatkan DCT ini? Ya, nah nanti Anda tinggal pelajari, diskusikan lagi, tapi intinya secara teknis ini sangat sederhana sekali. Anda hanya tinggal membiasakan diri saja. Nah, bagaimana PT Konakami Digital Indonesia mendistribusikan pin aktivasinya X1, X2, X3? Jadi yang perlu dicatat hari ini, PT Konakami Digital Indonesia tidak menjual secara langsung. Tapi kami memiliki jalur distribusi. Yang pertama adalah distributor, yaitu kami sebut business center. Jadi hari ini sudah ada beberapa business center yang dimulai di awal Juni kemarin. Ya, keuntungan menjadi distributor atau business center ini mendapatkan diskon sebesar 7%. Jadi kami hanya menjual ke business center. Jadi berapa ada syarat ketentuan berlaku ya, berapa untuk menjadi business center, apa syarat-syaratnya, ya silakan Anda tanyakan. Tapi ini sangat menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan sekali, 7% dari total pembelanjaannya kita diskon langsung. Nah, dari business center ini akan mendistribusikan ke agen yang kami sebut sebagai ambasador, duta dari PT Konakami Digital Indonesia. Apa itu ambasador? Jadi ambasador ini orang yang sudah register dan memiliki akun miner aktif. Dia sudah mengaktifkan pin aktivasinya, artinya dia menambang juga. Nah, menarik sekali. Jadi bukan hanya mendapatkan keuntungan dari hasil tambang berupa degree crypto token per 8 harinya, dia juga bisa dapatkan income tambahan. Bagaimana caranya? Dengan dia berbagi. Ini menarik sekali. Berbagi informasi tentang peluang ini. Bagaimana aset digital ini, aset kripto ini bisa menjadi alternatif di saat-saat seperti ini. Ya, banyak sekali teman-teman saya lihat santai sekali ambasador ini. Kenapa? Ya karena tadi, walaupun di rumah, walaupun dalam masa PPKM, ya tetap mesin itu berjalan sendiri 8 hari keluar DCT-nya yang dia bisa jual di market kapanpun, ya. Nah, ketika terjadi penjualan dari pin aktivasi ini, otomatis Anda sebagai ambasador ini akan mendapatkan cashback 20% dari nilai tadi. X1, X2, X3. Ini simpel sekali. Seberapa banyak Anda jual produknya, Anda akan dapatkan 20%. Ya. Nah, cashback ini hanya didapatkan tapi ketika produk terjual dan digunakan ya. Jadi kalau terjual saja belum digunakan itu belum. Tapi kalau sudah digunakan, diaktifasi, sudah menghasilkan, sudah berjalan minernya, otomatis langsung berupa poin saldo yang bisa di withdrawal di digitalcommunity.co.id. Jadi Konakami Digital Indonesia menyiapkan platform yang mempertemukan antara distribusi business center dengan ambasador. Ya. Nah, kemudian ada juga reseller.
ini satu kesempatan bagi siapa saja. Karena saya yakin tidak semua orang hari ini beruntung dengan kondisi pandemi hari ini. Banyak yang mungkin dirumahkan, mengalami masa-masa ekonomi yang sulit. Nah, kita juga membuka peluang. Karena balik lagi visi kita coba memberikan kesempatan bagaimana masyarakat Indonesia dulu untuk lebih sejahtera. Ingat, kita sudah siap untuk masuk berapa market internasional, tapi kita belum jajaki itu karena kita coba maksimalkan dulu masyarakat Indonesia untuk dapat keuntungan di 2 tahun pertama ya. Nah, Anda hanya sekedar register, ada namanya link affiliate dari Ambassador, Anda dapatkan itu, Anda register itu gratis, free, kemudian Anda bisa mulai promosikan tentang peluang ini, tentang aset kripto ini, tentang X1, X2, X3 ini. Yang mana ketika itu terjual dan digunakan, diaktifkan, Anda akan dapatkan 10%. Ini menarik sekali. Jadi bagi mahasiswa hari ini bisa lakukan ini. Tidak butuh modal. Artinya dalam pengertian tidak butuh modal itu untuk memulai dengan DCT, misalnya belum ada, tidak apa-apa. Anda bisa lakukan penjualan, Anda dapat cashback-nya, Anda bisa beli mesinnya, dan Anda bisa mulai menambang juga. Ini menarik sekali, oke? Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana metode pemasaran kita? Ya seperti inilah, menggunakan metode distributor, agen, dan reseller. Ya. Nah, menariknya bagi ambasador ini, kenapa para reseller harus segera menambang? Karena ambasador ini kita berikan insentif khusus untuk ambasador dengan memenuhi kriteria. Kriteria sebagai berikut, ya, ketika dia penuhi, statusnya kita sebut dia sebagai leader ambasador yang telah mendapatkan rekomendasi pastinya dari brand ambassador, apa nanti saya jelaskan, kemudian dari business center, dan disetujui oleh PT Konakami Digital Indonesia. Syaratnya, lakukan penjualan minimal 25 juta rupiah per bulan. Mau dijual dengan gaya apapun terserah, tapi kita siapkan metode menarik, yang metode sudah teruji bagaimana cara lakukan penjualan yang benar-benar efektif, efisien, yang terbukti secara sistem. Ya, dari reseller terjadi penjualan, yaitu dihitung sebagai penjualan Anda. Nah, ini akan mendapatkan 5% setiap bulannya. Berapa ketika mencapai 25 juta, seorang leader ambassador berhak 5% dari total penjualannya. Oke, dan dia juga berhak ikut kualifikasi untuk mendapatkan insentif sharing tahunan. Ya, nanti di akhir tahun diambil total 5%-nya, ini akan dijadikan insentif khusus bagi para leader ambasador yang mencapai. Ya, artinya mencapai target setiap bulannya 25 juta per bulan. Nanti metodenya bagaimana? Itu kita bahas di training ambasador, dan Anda bisa diskusikan dengan para pengundang Anda, yang saya yakin sebagian besar pengundang Anda ada ambasador. Ya. Yang kedua, nasional ambasador ini lebih lagi, 150 juta per bulan. Dia mendapatkan insentif tambahan senilai 5% dari total penjualan setiap bulan. Berapa sih penghasilan nasional ambasador? Sebenarnya di situ sudah terlihat ya. Tinggal dikalikan saja, kalau minimal 150 juta dikali 5%. Itu baru dari insentifnya saja, belum dari cashback. Ya, kita bisa informasikan ke siapa saja. Kemudian nasional ambassador juga berhak mendapatkan atau ikut kualifikasi insentif sharing tahunan senilai 5%. Jadi bagi yang mencapai 150 juta. Oke, bagaimana caranya? Anda diskusikan dengan para pengundang Anda dan pastikan Anda ikuti training ambasador ya. Nah, kemudian ada brand ambassador, merupakan ambasador yang telah disetujui PT Konakami Digital Indonesia yang sudah melakukan melakukan penjualan senilai 500 juta rupiah per bulan. Nah, hari ini sudah ada yang mencapainya. Menarik sekali nih. Kalau dari bonusnya puluhan juta. Ya, luar biasa sekali. Dalam 1 bulan pertama, ini sudah ada yang tembus.
Nah, dia akan mendapatkan insentif tambah 5%. Ya, dikalikan, sudah kebayang ya berapa dia dapat, 5% dari 500 juta bulan kemarin, kemudian mendapatkan insentif sharing tahunan juga. Dan menariknya, seorang brand ambassador pun kita sisihkan untuk biaya marketing dia, senilai 3% setiap 3 bulan secara berkala, ketika 3 bulan dia mencapai itu. Ini menarik sekali. Kenapa harus kejar brand ambassador? Karena itu juga. Karena ada biaya marketing untuk dia sebagai duta kita. Mungkin dia ingin membangun bukan hanya di Indonesia, dari situ dia bisa gunakan. Oke? Dan brand ambassador juga akan mendapatkan back office khusus. Nah, bagaimana teknis penghitungan segala macamnya? Sekali lagi Anda hadiri nantinya training ambassador yang akan diadakan secara online maupun akan diadakan di kota-kota Anda. Ya, sekarang kita masih harus secara online dulu, nggak apa-apa, ini era digital, ya. Lanjut. Nah, setiap orang, reseller maupun ambassador ini memiliki link affiliate yang bisa disebar. Bisa disebar, dipromosikan melalui media sosial ke siapapun, ya. Disitulah mereka akan nanti mendaftarkan diri, register, dan disitulah Anda akan dapatkan cashback. Jadi jangan sampai nggak dimaksimalkan itu. Nah, bagaimana cara menginformasikan di awal ya? Anda bisa undang mereka ke Zoom meeting seperti ini untuk tahu informasi tentang peluang yang ditawarkan oleh PT Konakami Digital Indonesia, ya. Nah, sebenarnya dari bulan Juni kemarin kita sudah programkan sebuah promo. Hari ini tanggal 3 Agustus, betul ya? Tinggal 28 hari lagi. Ini bisa menjadi waktu yang sangat panjang sekali dan bisa menjadi waktu yang sangat singkat sekali. Ada 30 unit Brio untuk 30 orang pemenang tercepat. Penjualan 500 juta. Kalau Anda hitung ya, harga Brio berapa hari ini dengan omset 500 juta, itu lebih dari 20% loh. Ini luar biasa CEO kita. Sama seperti perusahaan-perusahaan startup lainnya, CEO kita nggak takut untuk bakar duit. Sebenarnya ini bakar duit, saya sampaikan. Sayang sekali kalau teman-teman yang hadir ini melewatkan ini. Ya memang betul kita akan rancang lagi promo, tapi 1 bulan terakhir ini sebuah promo di luar insentif, di luar cashback yang memang ketika teman-teman mencapainya, entah mau jualnya bagaimana caranya, ya kalau mau cara sistem ikuti training ambassador, itu akan keluar 1 unit Brio untuk Anda. Maksimalkan ya, bagi yang baru mendengar, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Ini saya sampaikan dari awal, ini produknya luar biasa. Dijual bagaimanapun laku. Orang ngasilin emas kok, emas digital. Betul ya? Oke. Nah, sekilas saya akan sampaikan bagaimana secara sistem yang dirancang oleh business development. Ada Pak Yogi, ada Pak Bani, ini orang-orang luar biasa. Yang memang menjadi aset bagi PT Konakami sendiri. Ini sudah menyiapkan materi dalam bentuk online maupun dalam bentuk audio nantinya, ya. Ini menjadi salah satu yang harus Anda pelajari. Saya tahu Anda memiliki kemampuan, mungkin sempat berkiprah di dunia pemasaran, tapi kalau ini saya pastikan ini teruji. Nah, bagaimana memulainya? Pertama, ya Anda bisa mulai dengan memunculkan, sebenarnya saya bilang memunculkan, karena setiap orang saya yakin punya rencana masa depan, punya impian. Ya mau anaknya sekolah, mau dia beribadah berangkat haji, mau pindah rumah, ya apapun itu munculkan. Itulah menjadi sebuah target Anda, tujuan Anda, salah satunya dengan cara bergabung dengan PT Konakami Digital Indonesia. Ya. Itu yang menjadi arah Anda. Dan tentunya ini perlu disikapi. Jadi kalau pembahasan dan impian dan sikap ini sebenarnya ada pembahasan khusus, saya tidak jelas. Tapi intinya, sikapi impian itu dengan benar. Ya, jangan kubur Anda. Kan kembali Anda sudah malam ini sudah melihat sebuah jalan ya, yang mungkin masih samar-samar, nggak apa-apa. Anda perjelas lagi setelah meeting ini, Anda tanya dengan pengundang Anda.
mungkin ada yang tertarik sedikit di tentang legalitasnya, silakan. Tertarik dengan blockchain-nya, monggo. Yang pasti Anda pegang erat orang yang mengundang Anda malam ini. Nah, langkah kedua, Anda munculkan daftar nama. Jadi daftar nama ini secara teknis ada pembahasannya bagaimana Anda bisa memaksimalkan orang-orang yang Anda kenal sebagai potensi awal Anda untuk memperkenalkan peluang Konakami Digital Indonesia ini. Ya, bagaimana memprosesnya, bagaimana menjadi yang mana menjadi prioritas, ini semua akan dibahas di training ambassador. Dan tentunya cara membuat janji profesional, bagaimana membuat janji ini bisa menjadi efektif untuk Anda menyampaikan informasi lebih lanjut. Nah, kemudian edukasi. Ini terpenting sekali. Kenapa? Bagaimanapun, kita semua harus mempelajari sesuatu yang baru. Karena bagaimanapun era digital ini terus berkembang. Saya banyak belajar sekali dengan CEO kita, Pak Dobi, tentang blockchain. Pengetahuan ini tidak ada batasnya. Ya. Nah, belajarlah. Pelajari benar-benar sehingga Anda bisa pada akhirnya nanti, jangan simpan sendiri, Anda ajarkan. Nah, ada alat-alat bantu yang nantinya kita siapkan. Sebenarnya sudah dalam proses. Ya, salah satunya Zoom meeting ini merupakan alat bantu yang akan membantu Anda lebih efektif bagaimana menjual, bagaimana menjalankan profesi Anda sebagai ambasador di PT Konakami. Ya, nanti kita bahas detail semuanya di training ambasador. Nah, yang terakhir, gunakan produknya. Gunakan minernya. Bagi Anda reseller nggak apa-apa di awal, tapi segera. Karena bagaimanapun orang yang menggunakan produk akan bercerita dari hati. Itu berdasarkan pengalaman. Oh betul nih, 8 hari saya dapat. Itu sikap tubuhnya pun berbeda. Dengan hanya menjual ya. Menjual tapi tidak pernah menggunakan produknya. Nah, di situ Anda yang lakukan ya hanya berbagi saja. Baik melalui online, offline. Nantinya kalau sudah bisa, insya Allah pandemi ini akan berlalu, kita akan bisa beraktivitas seperti biasa, Anda bisa leluasa untuk memperkenalkan peluang ini. Ya, yang pasti hari ini maksimalkan dulu apa yang ada alat bantu, Zoom meeting, ada nanti training, ya nanti kita keluarkan juga flip chart yang bisa Anda pelajari di rumah, tapi intinya Anda harus hadiri training ambassador kalau Anda ingin benar-benar serius mewujudkan impian Anda melalui PT Konakami Digital Indonesia. Kunjungi juga media sosial kita. Di situ banyak sekali informasi, banyak sekali hal yang bisa Anda dalami lagi. Selain dari acara malam ini, dari para pengundang Anda bisa lihat YouTube-nya, Anda bisa bergabung di Telegram-nya, Anda follow IG-nya ya. Kemudian Anda juga bisa cek di Facebook-nya. Yang pastinya Anda gali lagi dari Ambassador dan Business Center dan tentunya pengundang Anda menyangkut informasi yang saya sampaikan malam ini. Oke, itu saja dari saya malam ini. Saya mohon maaf apabila ada kata, ucapan yang keliru, mungkin juga kurang berkenan. Tapi niat hati informasi malam ini bisa menjadi penghantar untuk perubahan kehidupan kita bersama. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.